apa yang kemudian menyulitkan atau sebenarnya mudah nggak sih untuk menangkap 4 terduga pelaku penyerangan terhadap Andre Yunus ini? Kan semua CCTV udah ada, kemudian kalau tidak salah wadah untuk kemudian menyimpan air keras. menyimpan dan menyerang Andre Yunus juga berada 10 meter kalau tidak salah Persis. di lokasi begitu. Iya. Itu artinya ada sidik jari di sana. Apa yang kemudian polisi tunggu untuk kemudian menangkap 4 pelaku ini, Pak Ito? Ya. Gini Mbak Disti ya, pertama tentunya saya atas nama Pak Kapolri dan seluruh jajaran Polri menyampaikan rasa simpati yang sedalam-dalamnya ya. Karena tidak ada setiap orang pun di dunia ini yang berharap ada yang dialami Mas Andre ya. Bagaimanapun juga yang bersangkutan adalah anak kita ya. Generasi muda kita yang tentu harus kita lindungi. Nah kemudian sekarang dari aspek penegakan hukum Mbak ya. Saat ini yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan di backup Jakarta Pusat di backup oleh Polda Metro dan Barreskrim itu merupakan perintah langsung daripada Pak Kapolri. Karena ini merupakan satu kejadian yang sifatnya khusus dan atensi. Ya, kemudian yang kedua, saya selalu berkoordinasi ya dengan adik-adik dan teman-teman penyidik ya. Karena tentunya ini pun diperlukan oleh kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kasus ini sebetulnya bukan kasus yang mudah. Kenapa? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolda Metro Jaya maupun dari Mabes Polri, kasus ini adalah merupakan kasus yang direncanakan. Kalau orang yang direncanakan dia sudah punya planning dan sudah pasti dia akan berusaha menghilangkan identitas dia. Jadi yang dikatakan nomor motor, jenis motor, orang itu semua saat ini sudah ada di tangan penyidik. Dan bisa dipastikan itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya adalah memang disembunyikan untuk mengaburkan identitas pelaku. Kalau orang itu misalnya tidak menggunakan helm mudah. Tapi kalau pakai helm ini juga agak sulit kan. Cuman kan jenis helm dan lain sebagainya ini sekarang sedang dalam penjajakan oleh anggota kita. Dari mana, kemudian sekarang CCTV itu sudah diambil dari beberapa puluh CCTV yang berada yang disampaikan Mas Dimas tadi itu diikuti di mana arah masuk, arah keluar mereka. Nah ini sekarang sedang didalami oleh mereka termasuk rekam jejak yang sekarang dari HP ya. HP yang masuk itu sekarang sedang dilakukan. Saya optimis ya karena beberapa kasus yang terjadi yang mirip-mirip ini sudah bisa diungkap Pak. Tapi cepat atau lambatnya untuk kasus ini juga kita sangat tergantung daripada seberapa banyak informasi yang bisa diberikan kepada Polri. Pak Kabid Humas ya tadi menghubungi saya sampaikan, saya minta mungkin ada hal yang perlu disampaikan ya, beliau sedang menyampaikan apa yang sudah kita lakukan saat ini oleh tim penyidik yang khusus. Jadi saat ini tim penyidik yang dibentuk adalah tim penyidik khusus yang tidak diberikan beban untuk menangani kasus-kasus lain. Oke, jadi memang fokus untuk kemudian bisa mengungkap dari kasus ini, penyerangan karena kan ini. Sudah ada perintah dari Presiden untuk menjadi kasus atensi dan tentunya ini menjadi pertaruhan bagi Polri kan ya untuk bisa mengungkap kasus ini meskipun saya katakan sesuatu yang direncanakan itu biasanya agak mempersulit untuk pengungkapannya kecuali kalau tidak direncanakan. Nah kemudian satu hal lagi Mbak yang mungkin kita kan tahu bahwa saat ini situasinya tentunya polisi akan menelusuri kasus ini untuk melihat motifnya itu dari faktor dengan kausalitas. Ada akibat, tentu ada sebab. Dan ini akan ditelusuri dari mana perjalanan daripada rekam historical kejadian ini dari mulai Mas Andri dari mana. Nah, mudah-mudahan itu akan bisa ditautkan menjadi satu gambaran untuk motifnya apa. Ya, tentunya kita juga sangat berharap Mas Dimas dari teman-teman kita bisa mendapatkan masukan-masukan juga yang bisa memperkuat karena kita sedang merangkai puzzle nih. Merangkai puzzle untuk bisa membentuk menjadi satu konstruksi kasus yang bisa kita mengambil satu kesimpulannya. Yang jelas apa yang dilakukan oleh pelaku ini kalau menurut KUHAP ya, KUHAP itu yang baru bisa kena pasal 467 ayat 2, 468 ayat 1 dan bahkan 626 yang hukumannya di atas 12 bahkan 15 tahun. Karena ini penganiayaan berat yang diberikan pemberatan lagi dengan menggunakan alat yang bisa merupakan zat korosif. Itu sudah termasuk nanti masuk juga dalam oleh penyidik dimasukkan dalam proses percobaan pembunuhan.
Ya, nah makanya tentunya kita ingin mempercepat ini dengan masukan-masukan yang saya dengar mungkin dari teman-teman Kontras ingin mengajukan satu usulan membentuk tim pencari fakta.